Ya kalau bicara hukum rokok jamaah, kalau bicara hukum rokok, mungkin ada yang masih condong kepada makruh karena syahwatnya ada di sana, nafsunya ada di sana. Ada sebuah alat detektor mini. Alat detektor ini paling enggak kita bisa mengetahui ini hukumnya yang lebih kuat yang mana, halal atau haram. Jadi dalam urusan-urusan yang syubhat umpamanya, kita dikasih alat sama Allah untuk mendeteksi, oh kayaknya ini haram. Apa alat itu? Alat itu namanya al-his al-akhlaqi. Sebagian ulama mengatakan itu nurani mungkin ya. Allah kasih di hati kita yang kita bisa bedakan, kayaknya ngebaik ini kayaknya buruk yang ini. Dia bisa tahu. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Orang tuh tahu, jiwa dia itu tahu walaupun dia punya alasan 1, 2, 3, 4, tapi hati nurani dia nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Kalau bicara hukum agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal haram ini ada perkara-perkara yang bercampur jemaah, yang enggak jelas. Ada unsur halalnya tapi ada unsur haramnya. Syubhat. Tugas kita apa? Menghadapi hal yang seperti ini ada dua hal. Yang pertama, kalau ini urusan perintah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka yang harus kita lakukan apa? Kerjakan. Kan syubhat, Ustaz ini ada yang mengatakan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya udah nggak usah ribut, kerjakan. Kan sama-sama perintah, cuma yang dibicarakan adalah kualitas perintahnya, sampai tingkat wajib atau sunnah. Tugas kita dalam urusan ini jangan berdebat, tapi melaksanakan perintah. Selesai, sudah selamat kita. Tapi kalau syubhatnya ini berupa ini Ustaz, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih kuatkan yang halal atau yang haram? Yang haram, tinggalkan sudah. Apalagi tadi, ini Ustaz ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sama-sama dilarang, tinggal kualitas larangannya. Apakah sampai haram atau hanya sampai makruh? Ketika itu apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Karena kalau sudah bicara bercampur antara haram sama makruh, sama-sama larangan untuk menyelamatkan diri kita, kita meninggalkannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, detektor yang kedua jemaah. Surga itu dikelilingi dengan pagar yang dibenci oleh jiwa kita. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh pagar yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Antum tinggal lihat nih, nafsu antum lebih condong melakukan atau meninggalkan. Kalau aduh Ustaz, ana lebih suka ngerokok sih Ustaz ya. Ya kayaknya takut ke neraka nantinya. Kalau syahwatnya ke sana. Tapi kalau umpamanya sholat malam, antum sholat malam nggak? Aduh berat sholat malam di situ. Itu insya Allah ke surga. Jadi yang berat oleh jiwa kita, insya Allah ke surga. Yang disukai oleh nafsu kita, antarkan ke neraka. Itu ketika kita tidak tahu sama dalil. Ana nggak tahu dalilnya Ustaz. Atau katanya ini ulama khilaf Ustaz. Ana yang mana ana pilih Ustaz? Kalau nafsu ana sih lebih baik yang makruh Ustaz. Itu nafsu. Kalau sudah nafsunya ke sana, tinggalkan. Karena neraka itu dibalut dengan yang disukai oleh jiwa kita. Tuh anaknya udah doa, mudah-mudahan bapaknya keluar dari sini berhenti ngerokok.